Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpah pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut yang selalu istiqomah di jalannya. Yang saya hormati dan saya banggakan dosen kita Dr. Zakaria Husain Lubis serta rekan-rekan sejawat yang saya hormati. Izin pada kesempatan yang singkat ini saya memaparkan proposal tesis saya dengan judul Studi Komparatif Pandangan Buya Hamka dan Quraisy Shihab terhadap Doa Robana dalam Al-Quran. Analisis Tafsir Al-Ajhar dan Tafsir Al-Misbah. Outline-nya, insya Allah tesis ini akan dibuat dalam 5 bab. Insya Allah nanti saya paparkan. Masuk ke dalam abstrak. Terdapat 40 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kata doa dengan lafaz Robbana, menunjukkan bahwa pengulangan ini bukan tanpa makna, melainkan mengandung pesan dan tujuan yang tersirat serta penting untuk ditelaah. Dalam memahami kedalaman makna doa tersebut, tafsir Al-Quran sangat berperan penting tidak hanya dalam menjelaskan sisi tekstual, tapi juga dalam menyingkapkan pesan-pesan ilahiyah yang tersimpan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penafsiran doa-doa Rabbana dalam Al-Quran menurut dua mufassir besar Indonesia, yaitu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Kedua mufassir menunjukkan perhatian yang luar biasa terhadap tema doa, dibuktikan tidak hanya melalui penafsiran mereka atas ayat-ayat terkait dalam karya tafsir utama, tetapi juga melalui karya-karya khusus yang mengupas tema doa secara mendalam. Buya Hamka menulis sebuah buku dengan judul Doa-Doa Rasulullah, sedangkan Quraisy Shihab melahirkan sejumlah karya penting seperti buku dengan judul Wawasan Al-Quran tentang zikir dan doa, lalu buku doa harian bersama Quraisy Shihab, dan buku doa Asmaul Husna. Meskipun telah banyak penelitian yang membandingkan atau mengkomparasikan penafsiran kedua tokoh tersebut dalam berbagai tema Al-Quran, namun hingga saat ini belum ditemukan satupun kajian yang secara khusus dan sistematis membahas perbandingan konsep doa Rabbana dalam Al-Quran menurut pandangan kedua mufassir tersebut. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik yang penting untuk diisi, terutama karena perbedaan latar belakang intelektual, corak penafsiran, dan pendekatan metodologis keduanya yang sangat potensial untuk memperkaya khazanah tafsir tematik di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis komparatif. Sumber utama adalah tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah dengan fokus pada ayat-ayat yang mengandung lafaz Robbana. Analisis dilakukan terhadap struktur makna, kecenderungan penafsiran, serta pendekatan teologis dan sosiologis yang digunakan oleh masing-masing mufassir. Hipotesis sementara dari penelitian ini menunjukkan bahwa Buya Hamka dan Quraisy Shihab memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami konsep doa. Buya Hamka lebih menekankan kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang dilakukan secara maksimal. Sedangkan Quraisy Shihab menekankan pentingnya ikhtiar aktif dan tanggung jawab manusia yang tetap dibingkai dengan doa dan tawakal. Dari sisi pendekatan tafsir, Buya Hamka menggunakan pendekatan adabi, sastra, dan ijtimai kemasyarakatan. Sementara Quraisy Shihab mengembangkan pendekatan ilmiah dan rasional yang mengintegrasikan analisis linguistik, historis, dan ilmu pengetahuan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam kajian tafsir serta memberikan kontribusi bermakna dalam dialog intelektual Islam kontemporer, khususnya dalam isu-isu spiritualitas, etika sosial, dan pembentukan karakter religius umat Islam. Nah, di bab 1 ini ada beberapa subbab, diantaranya latar belakang. Latar belakang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan pada mukadimah di abstrak. Karena waktu yang terbatas, saya izin lanjutkan. Nah, kenapa penelitian ini saya ambil? Karena kedua mufassir ini menunjukkan perhatian yang luar biasa terhadap tema doa.
Dibuktikan dengan tadi karya-karya yang sudah saya paparkan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ditemukan, saya pribadi belum menemukan penelitian yang secara spesifik dan sistematis mengkaji serta membandingkan penafsiran kedua mufasir tersebut terhadap ayat-ayat Rabbana di dalam Al-Quran. Perbedaan latar belakang intelektual, corak penafsiran, serta pendekatan metodologis keduanya sangat potensial untuk memperkaya wacana tafsir dalam konteks keindonesiaan. Lalu juga studi ini juga penting dalam konteks pengembangan tafsir dan spiritualitas Qurani di tengah kecenderungan masyarakat modern yang mengalami krisis makna dan spiritualitas. Pendekatan terhadap ayat-ayat doa menjadi sangat relevan untuk menghidupkan kembali kesadaran batiniah umat Islam terhadap pentingnya komunikasi yang aktif dan reflektif dengan Allah. Sebagaimana diungkapkan oleh Fazlur Rahman, pendekatan tematik dan etis dalam Al-Quran menjadi kunci untuk menjadikan wahyu sebagai panduan hidup yang aplikatif dan transformatif. Oleh karena itu, analisis terhadap ayat-ayat Rabbana tidak boleh berhenti pada makna literal, tapi harus ditarik ke dalam ranah refleksi eksistensial manusia di tengah dinamika kehidupan modern. Dengan memperhatikan cara penafsiran Buya Hamka, yang lebih banyak menekankan penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah setelah ikhtiar, serta Quraisy Shihab yang menekankan pentingnya peran aktif manusia dalam membingkai doa, tindakan konkret, maka perbandingan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual bagi pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap teks Al-Quran. Tidak hanya dari sisi spiritual, tapi juga dari dimensi sosial, linguistik, dan praktis moral. Lalu juga subbab yang kedua dilanjutkan dengan identifikasi masalah. Pada penelitian ini ada setidaknya tiga identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya kajian khusus dan sistematis yang membandingkan penafsiran Buya Hamka dan Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat doa Rabbana di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, terdapat perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, konteks sosial antara Buya Hamka dan Quraisy Shihab yang berpengaruh terhadap corak dan pendekatan penafsiran masing-masing. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman mendalam umat Islam terhadap makna dan fungsi doa dalam Al-Quran sebagai bagian integral dan spiritualitas dan tanggung jawab sosial. Adapun subbab selanjutnya, yaitu pembatasan dan perumusan masalah. Di dalam penelitian ini, untuk memastikan pembahasan pada penelitian ini lebih terfokus dan efektif, maka saya membatasi lingkup penelitian yang akan dibahas pada tiga hal. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas dan membandingkan penafsiran terhadap ayat-ayat doa Rabbana saja di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, tanpa membahas keseluruhan karya tafsir beliau secara menyeluruh. Lalu yang kedua, fokus pembahasan hanya mencakup aspek perbedaan dan persamaan corak, gaya bahasa, sudut pandang teologis, serta kedalaman makna yang diungkap oleh masing-masing mufassir dalam konteks doa Rabbana di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, penelitian ini tidak bertujuan untuk mencari mana tafsir yang paling benar, melainkan untuk menganalisis dan memahami bagaimana latar belakang intelektual dan sosial budaya masing-masing mufassir mempengaruhi cara menafsirkan ayat-ayat doa tersebut, serta bagaimana penafsiran tersebut relevan dengan pembentukan karakter spiritual dan sosial umat Islam. Lalu masuk ke dalam subbab selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Selaras dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan utama dalam penelitian yang saya buat adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran Buya Hamka terhadap ayat doa Rabbana dalam Al-Quran berdasarkan tafsir Al-Azhar. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat doa Rabbana dalam Al-Quran berdasarkan tafsir Al-Misbah. Lalu yang ketiga, mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara penafsiran Buya Hamka dan Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat doa Rabbana, serta menilai relevansi penafsiran tersebut terhadap penguatan spiritualitas dan pembentukan karakter sosial umat Islam. Yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat akademis, praktis, saya singkat saja, ada manfaat teoritis. Teman-teman boleh baca nanti dalam proposal tesis saya. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah kerangka teori. Di dalam kerangka teori ini setidaknya ada 4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep doa di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, teori tafsir dan pendekatannya.
Yang ketiga, konsep tafsir tematik. Yang keempat, teori komparatif dalam tafsir. Selanjutnya, subbab selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, perlu diketahui bahwasanya penulis sampai saat ini belum menemukan penelitian yang sejenis dengan yang saya ajukan di dalam proposal tesis ini. Adapun penelitian yang hampir mirip, yaitu penelitian-penelitian yang membandingkan antara Quraisy Shihab dan Buya Hamka, namun dalam objek penelitian yang berbeda-beda. Sebagaimana contoh misalkan dalam jurnal dengan judul perbandingan antara Quraisy Shihab dan Buya Hamka tentang makna tabayun dalam Al-Quran. Sama sekali tidak membahas ayat-ayat Robbana atau ayat-ayat yang menggunakan kata Robbana di dalam Al-Quran. Lalu penelitian yang lain yang tidak sama namun memiliki kemiripan yaitu jurnal eh, dengan judul Studi Komparatif Penafsiran Buya Hamka dan Quraisy Shihab terhadap Quran Surah Luqman. Dan ini pun hanya membahas Surah Luqman saja dalam pengelolaan pendidikan anak. Dan yang terakhir, sebuah tesis dengan judul Studi Komparasi Konsep Pendidikan Akhlak menurut Buya Hamka dan Quraisy Shihab. Jadi kebanyakan penelitian yang saya temukan antara Quraisy Shihab dan Buya Hamka membandingkan keduanya, namun belum ada satupun penelitian yang membandingkan keduanya di dalam penafsiran doa Robbana. Insya Allah, selanjutnya, subbab selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, saya akan melakukan pemilihan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung lafaz Robbana yang berjumlah 40 ayat dan tersebar di berbagai surat di dalam Al-Quran. Dan saya sudah klasifikasikan ayat-ayatnya. Lalu yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut. Ada data primer yaitu tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah. Ada data sekunder. Data sekunder adalah hasil karya dari kedua mufassir ini yang berhubungan dengan tema doa. Di antaranya yang sudah tadi saya sampaikan. Dan literatur lainnya yang berupa jurnal-jurnal penelitian yang membahas doa Robbana atau yang membahas tentang kedua mufassir tersebut. Lalu teknik pengumpulan data sama seperti kebanyakan teman-teman yaitu library research atau saya mencari kepustakaan baik secara online maupun offline. Teknik analisis data, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan metode komparatif. Lalu, subbab selanjutnya adalah sistematika pembahasan pada proposal tesis ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya tesis yang akan saya susun terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua berbicara masalah biografi, kerangka pemikiran tokoh, dan lain segala macamnya. Lalu bab ketiga dan empat masuk ke dalam pembahasan. Bab ketiga yaitu kajian umum doa Robbana dalam Al-Quran. Bab ini membahas secara konseptual tentang doa Robbana dalam Al-Quran. Pembahasan mencakup definisi dan makna doa serta secara umum dalam Al-Quran. Karakteristik khusus doa-doa yang diawali dengan lafaz Robbana serta sebagaimana konsep doa dipahami dan dijelaskan dalam perspektif Buya Hamka dan Quraisy Shihab, baik melalui tafsir maupun karya-karya tematik lainnya. Dan bab keempat masih sama dalam pembahasan yaitu analisis komparatif antara kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan doa-doa Rabbana. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis komparatif penafsiran ayat-ayat doa Rabbana yang tersebar dalam 14 surah Al-Quran oleh Buya Hamka dan Quraisy Shihab. Dan bab kelima adalah penutup. Seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf jika terburu-buru karena waktu yang terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Habib yang kedua. Baik, insya Allah saya akan mempresentasikan proposal tesis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan rencananya judul Feodalisme dalam Perspektif Al-Quran, Analisis Kritis terhadap Relasi Sosial di Pesantren. Baik, eh, pertama ini bagian outline-nya yang sudah saya kirimkan. Insya Allah langsung saja untuk meringkas waktu kita masuk langsung ke dalam pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah pesantren memang dikenal sebagai institusi pendidikan Islam yang tergolong tertua di Indonesia, bahkan sudah ada sekitar abad 16 yaitu sebelum datangnya bangsa Eropa ke Nusantara.
Sosok Maulana Malik Maghribi atau yang dikenal juga dengan Sunan Gresik menjadi tokoh yang dikatakan sebagai pendiri pesantren pertama di Jawa pada tahun 1359 Masehi. Walaupun terdapat perdebatan pendapat akan sosok pendiri pertamanya seperti Edi Sutrisno yang mengemukakan dalam bukunya bahwa keberadaan pesantren itu sudah ada lebih dahulu di Pamekasan, itu sekitar tahun 1062 Masehi. Nah, pada masa-masa Wajahnya itu, coba diaktifkan, Pak apa Abdullah. apa Pak? Wajahnya coba diaktifkan, on cam. Sudah saya aktifkan Pak, sebentar. Ini mana caranya? Oh, mati lagi, maaf. Mana tadi? Pada masa itu, pondok pesantren diposisikan sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran sentral dalam proses transmisi keilmuan dan nilai-nilai keagamaan. Di dalamnya terjadi hubungan yang khas dan mendalam antara seorang pendidik yang dikenal dengan sebutan kiai dan juga peserta didik yang juga disebut santri. Hubungan ini memang bukan sekedar hubungan formal, tapi memang mencerminkan keterikatan spiritual, intelektual, emosional dalam proses pembelajaran itu sendiri. Tujuan utama dari interaksi ini Islam memperdalam pemahaman keislaman secara menyeluruh, serta mengamalkan dan menyebarkan pengetahuan pengalaman keagamaan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Hubungan antara kiai ini dibangun layaknya hubungan antara seorang ayah dan anaknya. Makanya sering kita dengar bahwasanya panggilan-panggilan tersebut kepada panggilan seorang santri kepada pimpinannya atau kiai biasanya dipanggil dengan ayah, abah, abuya atau abi. Begitupun juga istri sang pimpinan dipanggil dengan ibu, umi, bunda atau semacamnya. Hal inilah yang menjadikan alasan para santri itu betah karena ia merasakan keberadaan ayah di pondok tersebut. Belakangan ini relasi antara kiai dan santri disoroti dan dilabeli dengan istilah feodalisme, yang mana menurut KBBI feodalisme itu adalah sebuah sistem sosial yang lebih mengutamakan jabatan atau pangkat dibandingkan dengan pencapaian atau lebih mengutamakan prestasi kerja. Dan banyak pengertian-pengertian yang menjelaskan tentang masalah feodalisme itu sendiri. Namun dari beragam pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa feodalisme merupakan sistem dominasi di mana sekelompok elit atau golongan tertentu memiliki otoritas yang bersifat istimewa terhadap kelompok masyarakat lainnya. Dan otoritas tersebut diwariskan atau diberikan secara eksklusif. Kadangkala feodalisme itu menyangkut pendidikan dan juga kadangkala menyangkut hal-hal yang lain. Namun karena untuk menyingkat waktu, dalam sistem pendidikan, feodalisme itu bisa terlihat dalam beberapa aspek. Di antaranya pola relasi yang menunjukkan kecenderungan feodalistik. Seperti ketika kemampuan berpikir kritis siswa belum sepenuhnya diterima sebagai dari proses pembelajaran. Begitu juga ada penekanan-penekanan, terus juga tidak boleh mengkritik dan semacamnya. Ini termasuk hal-hal yang cenderung kepada pola feodalisme. Sedangkan dalam pendidikan pesantren, pola relasi sosial yang menunjukkan adanya ciri-ciri yang menyerupai feodalisme ini diantaranya adalah sentralisasi otoritas pada figur kiai, yang dianggap memiliki peran sentral dalam struktur kepemimpinan pesantren, baik dalam aspek keilmuan, spiritual, maupun sosial. Pengaruhnya seringkali mencakup aspek kehidupan santri secara menyeluruh. Dan juga salah satu contoh nyata yang disampaikan oleh Reva Devanda menurutnya adalah kepatuhan dan kedisiplinan santri kepada kiainya ini dapat berakhir kepada dampak yang negatif. Karena menurut Reva Devanda, dari sentralisasi otoritas pada figur kiai ini akan menciptakan celah bagi munculnya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di pesantren Mojokerto, Jawa Timur, yaitu adalah pencabulan terhadap beberapa santriwati yang dilakukan secara berulang sejak tahun 2018, namun baru dilaporkan resmi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan ketimpangan relasi yang asimetris di mana santriwati berada dalam posisi tanpa kuasa atau powerless, sementara pelaku selaku pimpinan pada saat pimpinan pesantren memanfaatkan posisi dominan powerful untuk melegitimasi tindakan penyimpangannya. Namun yang lebih memperhatikan, tindakan pelecehan tersebut dilandasi oleh narasi-narasi keagamaan, seperti mengatakan bahwa ini adalah pengabdian, ini adalah sebuah keberkahan. Maka narasi semacam inilah yang memperkuat dominasi simbolik kiai dan melemahkan daya kritis. Begitu juga ada kasus-kasus yang lain
Dan juga ada juga seperti yang terjadi di Blitar, fenomena ketimpangan relasi antar kiai. Ketika ada seorang guru melempar santrinya dengan kayu yang menancap paku yang sangat banyak di kayu tersebut, disebabkan karena santri tidak mau melaksanakan sholat duha atau terlambat dalam melaksanakannya. Sehingga santri yang berumur 13 tahun tersebut meninggal setelah dilempar kayu berpaku oleh gurunya. Kenyataan ini menjadi penting untuk ditelaah secara lebih mendalam dalam perspektif Al-Quran. Khususnya terkait dengan bagaimana nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab kekuasaan ditegaskan dalam wahyu. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji fenomena feodalisme dalam relasi kiai dan santri, melakukan pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Quran yang relevan, sekaligus sebagai ikhtiar ilmiah untuk menawarkan kerangka etis yang dapat membimbing relasi keilmuan dalam pesantren agar tetap berlandaskan prinsip rahmat, keadilan, dan kemanusiaan. Setidaknya dari pemaparan latar belakang tersebut ada beberapa identifikasi. Yang pertama adalah bagaimana bentuk relasi sosial antara kiai dan santri dalam pesantren di Indonesia. Yang kedua, apa saja nilai-nilai Qur'ani yang berkaitan dengan relasi antara guru dan murid, serta struktur sosial keilmuan. Yang ketiga, bagaimana Al-Quran memandang konsep kepemimpinan, otoritas ilmu, dan penghormatan dalam interaksi sosial. Lalu, apakah relasi sosial antara kiai dan santri selaras atau menyimpang dari prinsip-prinsip etika sosial dalam Al-Quran? Yang selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana prinsip kesetaraan dan musyawarah dalam Al-Quran dapat diaktualisasikan dalam konteks relasi pendidikan di pesantren. Pembatasan masalah saya lakukan hanya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan tema seperti relasi antara murid dan guru, ilmu dan posisi sosialnya, pengangkatan derajat orang berilmu, kesetaraan manusia, prinsip musyawarah yang semuanya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga kitab Adabul Alim wal Muta'alim, lalu adab sulukil murid sebagai representasi adab dalam pesantren. Ada penurumusan masalah, saya hanya memiliki untuk relasi sosial antara kiai dan santri di pesantren ditinjau dalam nilai-nilai pendidikan Islam dalam Al-Quran. Tujuannya adalah agar dapat mendeskripsikan dan menganalisis bentuk relasi sosial ini, khususnya dalam aspek otoritas, kepatuhan, dan penghormatan terhadap ilmu. Lalu meninjau kembali bentuk relasi berdasarkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran, baik dari ranah kesetaraan, musyawarah, keutamaan ilmu, adab atau antara guru dan murid. Dan juga memberikan kontribusi pemahaman kritis terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik relasi sosial di pesantren dengan prinsip Qur'ani, dengan guna menawarkan pandangan yang lebih kontekstual dan transformatif terhadap sistem pendidikan pesantren. Baik, lalu tinjauan pustaka memang ada beberapa tinjauan yang saya lihat. Untuk meringkas, saya langsung ke judulnya saja. Ada satu, feodalisme dan pesantren, yang ditulis oleh Abdurrahman Masyhudi. Hanya saja di dalam pembahasannya beliau belum mengulas menggunakan pendekatan nilai-nilai Al-Quran dan tafsir. Begitu juga ada skripsi yang ditulis oleh Siti Salmi yang berjudul Feodalisme Kepemimpinan. Hanya saja memang perbedaannya dengan penulis yaitu dalam metode. Dikarenakan penulis menggunakan kualitatif sedangkan dia menggunakan kuantitatif atau wawancara. Lalu relasi di pesantren dan juga fokus pada pendekatan Al-Quran dan tafsir. Begitupun ada artikel seperti kepemimpinan kiai dalam revitalisasi pesantren. Terus juga warisan feodalisme dalam pendidikan. Dan juga sistem pendidikan feodalisme. Hanya saja kesenjangan yang saya lihat bahwa atau celah hampir semuanya belum ada yang mengulas menggunakan pendekatan tafsir Al-Quran. Lalu jenis penelitiannya adalah library research menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penafsiran yang digunakan adalah tafsir maudhu'i yang menghimpun dan mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surah yang memiliki keterkaitan dengan tema. Sumber data primer adalah tafsir ulama klasik dan kontemporer, serta kitab Adabul Alim wal Muta'alim dan Adab Sulukil Murid yang memang memiliki fokus pembahasan pada relasi sosial antara pendidik dan peserta didik. Baik, mungkin sampai sini saja karena yang semuanya itu hampir mirip dengan apa yang dibahas oleh teman-teman tadi. Hanya saja mungkin pembagian atau rencana penulisannya adalah bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang, perumusan masalah, dan lain-lain. Yang kedua adalah tinjau umum, yang insya Allah saya akan menyajikan uraian teoritis mengenai konsep feodalisme, baik secara umum, sosiologi pendidikan, pesantren, dan semacamnya. Lalu juga akan dijelaskan tentang pesantren secara teoritis,
terus juga struktur relasi sosial antara kiai dan santri, terus juga akan dijelaskan di sini tentang masalah perdebatan kontemporer mengenai kecenderungan hierarki dan ketimpangan dalam relasi. Lalu di bab ketiga ada pembahasan tentang analisis pandangan mufassir terhadap ayat-ayat tentang relasi sosial ilmu dan kepemimpinan, yang mana lebih fokus ke dalam kajian tematik terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan prinsip relasi sosial kepemimpinan musyawarah, penghormatan terhadap orang berilmu, dan kesetaraan manusia. Lalu yang terakhir di bab kelima adalah analisis kritis relasi sosial pesantren dalam perspektif nilai-nilai Qurani. Bab ini akan menjadi merupakan inti analisis penelitian yang membandingkan realitas sosial antara kiai dan santri di pesantren dengan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana relasi tersebut mencerminkan nilai pendidikan Islam menurut Al-Quran. Lalu bab kelima adalah penutup yang berisi tentang simpulan atau hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang relevan baik secara teoritis ataupun praktis. Mungkin sampai sini, mohon maaf memang karena keterbatasan waktu jadi banyak yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya itu Fajar Budianto. Waktu antum 10 menit dari sekarang, Set. Di jam Mohon 2. maaf, saat ini kebetulan saya kayaknya tadi pakai tab Oh ya, beralih ke apa? Beralih ke PDF langsung hilang gambarnya. di close saja nih. Baik, Silakan, Ustaz Fajar. Waktu sampai 20.10 ya. Jam 10 menit. Oke, sudah muncul belum sih? Layar antum belum muncul itu, PPT audio-nya. Coba di share sedikit. Oke, bentar-bentar. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya coba akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Tafsir Al-Misbah terhadap Isu Sosial Kontemporer di Indonesia, Pendekatan Tematik dan Kontribusi Pemikiran Islam Modern. Kita lanjut ke abstrak. Jadi penelitian ini menganalisis bagaimana tafsir Al-Misbah yang merupakan karya M. Quraisy Shihab merespon dan menanggapi berbagai isu sosial kontemporer yang berkembang di Indonesia melalui pendekatan tematik atau maudhu'i. Dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis, tafsir ini diharap tidak hanya mampu memberikan kontribusi penting dalam pemahaman mengenai teks keagamaan dengan realitas sosial, tetapi juga diharapkan memberikan solusi berbasis nilai Islam yang relevan dengan tantangan zaman. Fokus kajian meliputi isu-isu seperti toleransi beragama, korupsi, kemiskinan, dan kelestarian lingkungan, sebagaimana yang ditafsirkan dalam Al-Misbah, tentunya dengan menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dan pendekatan tematik atau maudhu'i. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa tafsir Al-Misbah secara konsisten menampilkan pendekatan kontekstual yang mengedepankan nilai-nilai humanisme, toleransi, dan keadilan sosial yang sejalan dengan prinsip Islam modern. Lalu adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir Al-Misbah menampilkan interpretasi yang moderat, kontekstual, dan progresif yang memang selaras dengan semangat pemikiran Islam modern. Kontribusi utama tafsir ini adalah mampu menghadirkan pemahaman keislaman yang humanis dan aplikatif, sehingga mampu memperkuat peran Islam sebagai solusi atas persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer. Kita lanjut, teman-teman, ke latar belakang masalah. Kita awali dengan ungkapan soleh likuli zaman wa makan. Ini sebuah kalimat yang memang sering disematkan kepada Al-Quran. Bahkan pernyataan ini tidak hanya diakui oleh ulama tafsir klasik, bahkan juga ulama tafsir kontemporer. Kemudian perkara inilah yang menjadi diskursus di sekitaran penafsiran Al-Quran yang bisa dibilang tak mengenal kata berhenti. Karena memang kita yakini bahwa selama fungsi akal masih eksis, maka penafsiran terkait ayat Al-Quran akan terus berkembang. Eh, Sampai saat ini Al-Quran diajarkan dengan berbagai macam metode dan penafsiran,
yang terus berkembang sehingga kajian terhadap tafsir Al-Quran yang berkembang ini secara dinamis ini mencerminkan bahwa kebutuhan umat Islam untuk menghadapi tantangan kontemporer melalui perspektif kitab suci semakin meningkat. Di Indonesia misalkan kita lihat perkembangan ini semakin nyata dengan munculnya berbagai pendekatan baru yang mengintegrasikan ilmu sosial dan humaniora ke dalam metode tafsir. Langkah ini bukan sekedar inovasi metodologis, tapi juga respon terhadap kompleksitas masalah sosial, politik, dan budaya yang memang terus berkembang di Indonesia. Sebagai umat Muslim, kita meyakini betul bahwa kehadiran Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya tidak hanya membahas persoalan spiritual dan ibadah, tapi juga mengandung nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam di era kontemporer adalah kemudian bagaimana memahami dan mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Quran agar tetap kontekstual dan dengan dinamika sosial yang terus berubah di masa ke masa. Misalkan kita lihat di data statistik, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, dengan berbagai isu sosial kontemporer yang seringkali menjadi catatan pemerintah dalam setiap pergantian kepemimpinan. Kita ambil contoh misalnya, isu-isu sosial yang sering jadi sorotan adalah kemiskinan, korupsi, kerusakan lingkungan, dan toleransi beragama. Nah, hal ini tentunya menjadi tantangan serius yang perlu ditanggapi secara komprehensif, termasuk dari sudut pandang keislaman. Dalam hal ini, tafsir Al-Quran memiliki peran penting untuk menjawab problematika umat secara tepat dan aktual. Eh, Langsung kehadiran tafsir Al-Misbah karena yang dianalisis ada tafsir Al-Misbah yang secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Quran serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Karena menurut Quraisy Shihab, walaupun banyak orang berminat memahami pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran, namun ada kendala baik dari segi keterbatasan waktu, keilmuan, dan kelangkaan referensi sebagai bahan acuan. Kita belum banyak dan tematik mengulas bagaimana tafsir Al-Misbah merespon isu-isu sosial kontemporer di Indonesia. Padahal sebagian tafsir modern, Al-Misbah memiliki potensi besar untuk dijadikan rujukan dalam upaya merumuskan solusi atas permasalahan sosial dari perspektif Islam yang moderat dan nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis tematik terhadap tafsir ini, khususnya terkait isu-isu yang aktual, isu-isu sosial yang aktual. Oke, eh, lanjut di tengah pesatnya modernisasi dan globalisasi, masih terdapat tantangan berupa konservatisme, rendahnya literasi tafsir, serta resistensi terhadap gagasan-gagasan Islam progresif. Oleh karena itu, analisis terhadap tafsir Al-Misbah dalam merespon isu-isu sosial kontemporer menjadi sangat penting yang kita harapkan kemudian kita bisa mengetahui sejauh mana kontribusi pemikiran Islam modern dalam membangun masyarakat Indonesia yang toleran, adil, dan harmonis. Berdasarkan latar belakang di atas, penting dilakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana tafsir Al-Misbah kemudian mampu menjawab isu-isu sosial kontemporer di Indonesia, baik dari sisi tematik tafsir maupun dalam kerangka kontribusi pemikiran Islam modern. Di sini saya buatkan rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana pendekatan tematik yang digunakan tafsir Al-Misbah dalam membahas isu-isu sosial kontemporer di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa saja sih isu-isu sosial kontemporer yang diangkat oleh penulis dalam tafsir Al-Misbah dan bagaimana penafsirannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan. Kemudian ketiga, bagaimana kontribusi pemikiran Islam modern yang tercermin melalui penafsiran Quraisy Shihab terhadap isu sosial dalam tafsir Al-Misbah. Kemudian yang keempat, sejauh mana relevansi pemikiran tafsir Al-Misbah dalam memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia. Kemudian saya juga melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam.
maka ada 5 poin pembatasan masalah, yaitu bahwa penelitian ini hanya menggunakan tafsir Al-Misbah. Terus kemudian yang kedua, kajiannya difokuskan pada ayat-ayat yang ditafsirkan dalam tafsir Al-Misbah, khususnya yang berkaitan dengan isu toleransi beragama, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan korupsi. Kemudian pembatasan masalah yang ketiga adalah pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan tematik atau maudhu'i. Keempat, konsep pemikiran Islam modern yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada gagasan-gagasan pembaharuan Islam yang mengedepankan nilai-nilai rasionalitas, kontekstualisasi, inklusivitas, dan relevansi sosial sebagaimana tercermin dalam metode dan gaya penafsiran Quraish Shihab. Lalu yang kelima, penelitian ini tidak mengkaji aspek linguistik mendalam seperti i'rab atau balaghah dari ayat-ayat Al-Quran, tetapi lebih fokus pada substansi tematik dan pendekatan sosial kontekstual dalam tafsir. Adapun tujuan penelitian adalah yang pertama menganalisis pendekatan tematik dalam tafsir Al-Misbah terkait isu sosial kontemporer, mengidentifikasi dan mengkaji isu sosial yang dibahas dalam tafsir Al-Misbah secara mendalam, mengungkap kontribusi pemikiran Islam modern, menilai relevansi tafsir Al-Misbah yang memang digunakan sebagai rujukan keislaman dalam merespon dinamika sosial masyarakat kontemporer. Adapun manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis, itu bisa dibaca aja. Kemudian kerangka teori, eh, penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan fondasi utama pada ilmu tafsir, khususnya tafsir tematik atau maudhu'i dan pemikiran Islam modern. Kerangkanya yaitu penjelasan mengenai teori tafsir tematik atau maudhu'i, pemikiran Islam modern, dan kemudian teori sosial dalam konteks keislaman yang memang di dalamnya berisi keadilan, maslahah, ukhuwah, dan amar ma'ruf nahi munkar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana tafsir memberi solusi atas problem sosial kontemporer. Kemudian yang G, tinjauan pustaka. Penelitian ini yang pertama adalah tafsir Al-Misbah itu sendiri yang dijadikan objek utama yang dikaji secara tematik. Kemudian ada buku Membumikan Al-Quran yang memang dari Prof. Quraish Shihab itu sendiri. Kemudian yang ketiga pemikiran Islam modern, ada Harun Nasution. Dan keempat adalah karya-karya tentang tafsir tematik. Adapun kajian relevan seputar tafsir sosial Quraish Shihab, memang sejauh ini belum saya temukan tafsir atau penelitian yang fokus secara spesifik membahas terkait isu-isu sosial kontemporer. Namun ada beberapa kajian relevan yang membahas hanya satu tema atau satu isu. Misalkan di poin 1 yaitu tesis toleransi beragama dalam Al-Quran, studi komparatif atas tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah. Terus kemudian di poin kedua, ini skripsi pandangan Quraish Shihab terhadap kerusakan lingkungan dalam tafsir Al-Misbah. Kemudian lalu yang ketiga, ada salah satu jurnal yang memang judulnya agak sedikit sama dengan judul tesis saya. Tapi kalau saya menganalisis, kalau ini relevansi tafsir Al-Quran terhadap isu sosial kontemporer di Indonesia dengan pendekatan tematik dan kontribusi pemikiran Islam modern. Adapun metode penelitian sama dengan teman-teman sebelumnya, itu library research, data primernya tafsir Al-Misbah, data sekundernya adalah buku-buku tafsir tematik, literatur pemikiran Islam modern, jurnal ilmiah, dan artikel. Kemudian teknik pengumpulan data, dokumentasi, terus kemudian kajian tematik, dan analisis pustaka. Terus kemudian teknik analisis data adalah analisis tematik, analisis isi, kemudian interpretasi. Adapun yang terakhir yaitu sistematika pembahasan. Sama dengan teman-teman, saya coba membuat sampai bab 5. Di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 kajian teoritis dan konseptual yang di dalamnya membahas definisi tafsir tematik dan prosedur penulisannya, serta pembahasan mengenai pemikiran Islam modern, karakteristik tokoh-tokohnya, kemudian teori sosial dalam berbasis Al-Quran,
terhadap isu sosial kontemporer di Indonesia. Di bab 3-nya ada profil dan metodologi tafsir Al-Misbah, yaitu biografi singkat Quraisy Shihab dan latar lahirnya kenapa tafsir Al-Misbah itu bisa muncul. Di bab 4-nya yaitu berisi analisis tematik tafsir Al-Misbah terhadap isu sosial kontemporer dan kontribusi pemikiran Islam modern dalam tafsir Al-Misbah. Kemudian yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Di sini juga saya buat outline tesisnya, itu sudah lengkap sampai bab 5. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, berikutnya saudara Muhammad Wildan. Jadi saya panggil ini sesuai dengan pengiriman ya. Silakan. Ada teman kita Muhammad Wildan. Oke, siap. Izin share layar, mungkin ketika share layar karena pakai tab jadi facecamnya mungkin hilang, Seth. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, insyaallah untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Ini Sekarang siapa saya yang sekarang akan siapa nih yang ngomong nih? Wildan, Muhammad Seth. Wildan. Wildan. Yang mana orang? Jadi beliau pakai tab, jadi ketika share screen itu videonya tertutup otomatis. Begitu. Sama Oh seperti gitu ya. tadi. Silakan. Oke, lanjut. Baik. Ini judulnya adalah refleksi konsep Ahlul Fatrah, konstruksi teoritis dalam menangkal ideologi ekstremis. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pendahuluan latar belakang masalah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul sebagai utusannya dalam menyampaikan dan menegakkan agamanya serta sebagai pengingat tentang tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semua utusan Allah dari karangan para nabi dan rasul, dimulai dari utusan Nabi Adam alaihissalam kepada nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, membawa akidah dan ajaran yang berporos pada satu hal, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad diutus kepada kaumnya masing-masing untuk menegakkan agama, mencegah perselisihan di antara kaumnya, memberi kabar kepada orang-orang yang mengimaninya, sekaligus menjadi pengingat dan pemberi kabar buruk bagi mereka yang ingkar terhadapnya akan pedihnya siksaan dan azab yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang telah sampai kepadanya ajaran-ajaran para nabi dan rasul disebut sebagai ahlu taklif atau mukallaf, yang artinya mereka telah menerima ajaran kebenaran dari para nabi dan rasul sehingga memiliki kewajiban untuk mengimaninya dan tidak boleh ingkar terhadapnya, dengan konsekuensi azab dan siksaan yang pedih apabila mereka mengingkari apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah. Sedangkan ada dari sebagian manusia yang hidup di masa kekosongan risalah kenabian. Lebih spesifiknya adalah mereka yang hidup di antara masa dua rasul, yaitu ketika seorang rasul diutus pada masa tertentu sudah wafat, sedangkan rasul selanjutnya belum lahir. Nah, sehingga umat yang hidup pada masa ini tidak sampai kepadanya ajaran-ajaran kenabian. Maka ini disebut dengan ahlul fatrah. Secara bahasa fatrah berarti terputus atau lemah, adapun secara istilah ialah masa di antara dua nabi, seperti masa terputusnya risalah kenabian dari utusan-utusan Allah. Terdapat tiga pendapat berbeda dari kelompok teologi Islam tentang kedudukan ahlul fatrah. Apakah mereka ini dihukumi sebagai kafir dan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh kelompok Mu'tazilah dengan dalih bahwa secara fitrah lahiriah manusia ini sudah terbekali akal yang mampu mengafirmasi nilai kebaikan dan keburukan, ataukah mereka masuk ke dalam golongan orang yang tidak terbebani hukum syariat karena tidak ada atau tidak sampai kepadanya ajaran kenabian kepada mereka, sehingga mereka termasuk dalam orang-orang yang di akhirat kelak. Di sisi lain, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir bersifat universal untuk periode umatnya di zamannya dan umat-umat setelahnya. Nah, kita pertanyakan apakah sifat universalitas risalah Nabi ini bisa menghapuskan konsep ahlul fatrah yang berlaku di zaman Nabi
pada nabi-nabi sebelumnya? Jika memang tidak, apakah relevan jika konsep ini kemudian diterapkan di masa sekarang? Adanya gerakan terorisme dari kalangan Islam ekstremis yang merupakan buah dari pemahaman yang rancu dan ekstrim akan dalil-dalil agama yang disalahpahami secara tekstual semata sehingga mengakibatkan melenceng dari maksud dan tujuan asalnya. Banyak menjadikan wajah Islam sebagai agama yang menakutkan hingga memunculkan golongan-golongan yang anti terhadap segala bentuk ajaran Islam yang sekarang akrab disebut atau dengan nama Islamofobia, yang tentu saja mencoreng ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Apakah dengan penerapan konsep al-fatrah di masa ini nantinya akan bisa menjadi tameng yang bisa menghalau pemahaman kalangan Islam ekstremis yang menganggap bahwa semua orang non-muslim adalah kafir dan wajib diperangi berdasarkan latar belakang di atas? Inilah penulis kemudian mengkaji konsep al-fatrah yang dikomparisikan dengan masyarakat non-muslim di masa kini, karena jika secara teoritis golongan non-muslim di masa kini masuk ke dalam ahlul fatrah, maka itu sudah bisa membatalkan pemahaman mereka yang beranggapan bahwa semua non-muslim adalah kafir dan berhak untuk diperangi. Nah, batasan masalah penelitian ini berfokus pada pembahasan definisi barometer kedudukan ahlul fatrah dalam pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah. Juga bagaimana pandangan para mufasir tentang ahlul fatrah yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 15 dan juga Al-Maidah ayat 19, serta penerapan konsep ahlul fatrah terhadap masyarakat muslim, masyarakat non-muslim. Rumusan masalahnya, apa yang dimaksud dengan ahlul fatrah dalam kacamata ahlu tafsir. Yang ketiga adalah relevansi, apakah relevan jika konsep ahlul fatrah kemudian diterapkan pada masyarakat non-muslim di masa kini? Jika iya, apa barometernya? Dan keempat adalah bagaimana cara menanggulangi paham ekstrim terhadap kelompok Islam lewat konsep ahlul fatrah. Ini kemudian outline atau judul outline yang nanti akan insya Allah kita paparkan dalam tesis kita. Mungkin itu Ustadz yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya teman kita tahu dari Mursyida, bahkan ada beliau. Ada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, untuk mempersingkat waktu, izin saya menyampaikan mengenai rencana proposal tesis saya. Ya Allah, dengan judul Konsep Pengobatan Ruqyah dalam Al-Quran, Studi Tematik dan Implementasinya di Pesantren Al-Mar'atus Shalihah Boarding School. Untuk outline bab 1, insya Allah sama seperti teman-teman lainnya. Kemudian yang kedua, bab 2, kajian teori dan kerangka konsep. Kajian mengenai ruqyah dalam Islam, yaitu pengertian ruqyah, sejarah ruqyah dalam Islam, syarat-syarat ruqyah syar'iyah, hikmah dan manfaat ruqyah. Kemudian di bab 2 juga akan dibahas mengenai ayat-ayat ruqyah dalam Al-Quran, kemudian tafsir ayat-ayat ruqyah, kemudian hubungan antara ayat-ayat ruqyah, penafsiran dan implementasi dalam praktik ruqyah. Kemudian bab 3, metodologi penelitian, yaitu mengenai jenis dan pendekatan penelitian, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis data, kemudian validitas data. Bab keempat dibahas mengenai implementasi ruqyah di pesantren Al-Mar'atus Shalihah dan analisisnya. Bab kelima penutup. Langsung ke abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengobatan ruqyah dalam Al-Quran melalui pendekatan tafsir tematik serta menganalisis implementasinya di pesantren Al-Mar'atus Shalihah Boarding School. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya praktik ruqyah di tengah masyarakat yang seringkali belum dilandasi pemahaman yang kuat terhadap teks Al-Quran dan tafsirnya. Al-Quran sebagai kitab suci tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai penyembuh atau syifa bagi penyakit jasmani dan rohani, sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tafsir tematik atau maudhu'i untuk menggali makna ayat-ayat tentang ruqyah dan dikombinasi dengan studi lapangan di pesantren Al-Mar'atus Sholihah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode konten analisis untuk kajian teks dan analisis kualitatif untuk data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar ruqyah, rencananya akan dicantumkan seperti surat Al-Isra ayat 82, surat Yunus ayat 10, surat Fusilat ayat 44, serta surat-surat Al-Mu'awwidzat itu surat-surat pelindung, Al-Fatihah, dan surat-surat Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Tafsir dari para ulama menyepakati bahwa fungsi syifa dalam ayat tersebut mencakup aspek lahir dan batin, baik penyakit fisik maupun non-fisik. Implementasi ruqyah di pesantren Al-Mar'atus Sholihah dilakukan dalam bentuk pembacaan ayat-ayat Al-Quran, zikir, dan doa untuk terapi gangguan fisik, psikis, maupun spiritual bagi santriwati. Praktik ini memberikan dampak positif seperti ketenangan batin, peningkatan semangat ibadah, dan pemulihan dari gangguan psikis maupun spiritual. Penelitian ini merekomendasikan agar pemahaman tentang ruqyah lebih dikembangkan berbasis kajian tafsir yang benar, sehingga praktiknya tetap sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur-unsur menyimpang. Latar belakangnya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala nikmat dan ujiannya juga dengan sifat karakter yang berbeda-beda. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan berupa akal, nafsu, juga ruh. Ketiga unsur inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia yang dikategorikan sehat secara jasmani atau rohani dalam Islam adalah manusia yang mampu memahami hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh syariat Islam, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara optimal baik dalam kondisi lapang maupun sempit, memiliki jiwa yang tenang tanpa bayang-bayang halusinasi ataupun bisikan-bisikan yang bergejolak di dalam hati sehingga menghambatnya dalam beraktivitas sehari-hari maupun beribadah. Jika manusia tidak dapat melakukan aktivitas maupun ibadah secara optimal, berarti itu adalah salah satu unsur yang mengindikasi bahwa ada yang sakit baik pada jasmani maupun rohani. Ketenangan jasmani maupun rohani tidak hanya berasal dari obat-obatan yang diberikan oleh dokter, tapi ada cara yang bisa dijadikan pertolongan pertama ketika manusia merasakan ada yang tidak sehat pada jasmani maupun rohaninya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Metode ruqyah merupakan metode penyembuhan dalam Islam yang sudah diajarkan Rasulullah SAW sejak zaman kenabian dulu. Lantunan ayat Al-Quran ketika didengar dan diresapi secara khusyuk dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa seseorang. Metode ruqyah juga dapat dijadikan sebagai sarana dakwah sehingga siapapun yang mendengarnya dapat ikut merasakan ketenangan pada hati dan jiwanya meskipun tidak sedang dalam kondisi sakit. Manusia seringkali terlalu sibuk mencari pengobatan terbaik bagi penderita penyakit jasmani maupun rohani, mulai dari mencari rumah sakit terbaik, dokter yang terbaik, pelayanan terbaik, dengan tujuan memaksimalkan usaha agar tidak sampai salah penanganan, sehingga melewatkan bagaimana Al-Quran mengajarkan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang seharusnya menjadi penanganan pertama ketika ada keluarga atau kerabat terdekat yang sakit. Al-Quran membawa ketenangan, membantu mengusir segala pikiran-pikiran buruk yang dipengaruhi oleh setan, membantu memfokuskan penderita sakit dengan lantunan doa-doa yang baik agar tidak begitu khawatir tentang sakit yang sedang dideritanya. Kemudian, rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar dalam pengobatan ruqyah? Yang kedua, bagaimana tafsir dan pemaknaan ayat-ayat tersebut dalam konteks penyembuhan jasmani dan rohani? Yang ketiga, bagaimana konsep ruqyah sebagai metode penyembuhan dalam perspektif Al-Quran? Yang keempat, bagaimana implementasi praktik ruqyah di pesantren Al-Mar'atus Sholihah Boarding School? Yang kelima, apa saja dampak dan efektivitas pengobatan ruqyah terhadap kesehatan jasmani dan rohani di pesantren tersebut? Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ruqyah. Yang kedua, untuk menganalisis tafsir dan pemahaman ayat-ayat ruqyah dalam konteks pengobatan. Yang ketiga,
untuk mendeskripsikan konsep pengobatan ruqyah menurut Al-Quran. Yang keempat, untuk mengetahui praktek ruqyah yang diterapkan di pesantren Al-Mar'atus Shalihah Boarding School. Yang kelima, untuk mengevaluasi dampak pengobatan ruqyah bagi kesehatan jasmani dan juga rohani santriwati di pesantren Al-Mar'atus Shalihah Boarding School. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya adalah penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir tematik tentang penyembuhan dalam Islam, khususnya dengan metode ruqyah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini bisa diterapkan dan diharapkan menjadi rujukan bagi para praktisi ruqyah di kalangan pesantren maupun masyarakat sekitar dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah manfaat akademis, yaitu penambahan referensi ilmiah dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir khususnya pada kajian-kajian tentang kesehatan spiritual dan jasmani berbasis Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya, Saudara Fakhri Adani. Silakan, Ustaz. 10 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana proposal tesis kali ini judulnya adalah membangun keluarga berkarakter melalui peran ayah dalam Al-Quran di era fatherless. Untuk abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana peran ideal seorang ayah melalui perspektif Al-Quran dalam upaya membangun keluarga yang berkarakter di era fatherless. Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa Al-Quran menjunjung tinggi peran ayah sebagai pendidik utama bagi anak, terutama dalam masalah moral, karakter, dan agama. Fatherless issue mampu diatasi dengan memahami peran ayah yang seharusnya dilakukan seorang ayah dalam interaksi dengan anak-anak. Figur ayah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang dekat dengan anak mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Perdebatan antara patriarki dan feminisme merupakan perdebatan yang tidak kunjung berakhir. Budaya patriarki menganut paham bahwa pria memiliki dominasi atas perempuan, beranggapan bahwa pendidikan anak dan pekerjaan domestik merupakan sepenuhnya tugas dan kewajiban seorang istri, sedangkan pria mengurus urusan dalam ruang publik. Di sisi lain, feminisme beranggapan bahwa pendidikan anak merupakan pekerjaan bersama atau teamwork antara suami dan istri, bukan hanya dari satu pihak saja. Dalam hal ini, Al-Quran sebagai kitab panduan berada di pihak sama dengan feminisme. Penelitian ini berjenis kualitatif, berbasis pada library research, oleh pendekatan tafsir tematik dan analisis sosiologis. Untuk latar belakangnya, keluarga yang harmonis merupakan harapan setiap individu dan juga dambaan bagi setiap insan. Namun untuk mewujudkan impian tersebut dibutuhkan usaha dari setiap anggota keluarga, terutama ayah dan ibu sebagai teladan bagi anak-anaknya. Usaha tersebut adalah salah satunya dengan memahami hak dan kewajiban setiap anggota keluarga sehingga setiap individu tidak hanya berfokus pada apa yang menjadi haknya, tapi juga ikut serta dalam memenuhi hak anggota keluarga yang lain. Kemudian dalam perjalanannya tidak semua keluarga mendapat atau menjadi keluarga yang harmonis, karena tidak setiap insan memahami peran dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Salah satu bentuk tidak harmonisan adalah kurangnya peran ayah terkait kontribusinya dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Fenomena ini disebut sebagai fatherless atau ketidakhadiran peran ayah. Pada fenomena ini, anak menjadi korban atas kehilangan peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan dalam tumbuh kembangnya. Padahal, keseimbangan peran ayah dan ibu sangat dibutuhkan bagi sang anak terlebih di usia muda. Fenomena ini membuat ruang hampa dalam jiwa sang anak yang seharusnya diisi oleh ayahnya. Menurut Khofifah, mantan Menteri Sosial, Indonesia berada di urutan ketiga terbesar di dunia dalam negara fatherless. Tentunya julukan ini bukanlah hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan, tapi butuh perhatian dan kesadaran dari masyarakat untuk menghilangkan julukan tersebut. Berdasarkan data statistik dari Kementerian Sosial, setidaknya ada lebih dari 5 juta anak Indonesia mengalami kehilangan peran ayah atau fatherless. Data ini menunjukkan angka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya peran dari pemerintah, lembaga, dan berbagai ormas dalam mengembalikan peran ayah yang telah hilang, guna mengembalikan masyarakat Indonesia dalam kehidupan yang harmonis yang ternyata dimulai dengan yang terkecil, yaitu keluarga. Kemudian dalam konteks fatherless, peran ayah sebagai pendidik dan membentuk karakter dan moral sang anak menjadi terancam. Kekurangan dan kekosongan peran inilah yang nantinya akan berdampak pada perkembangan moral sang anak ke depannya, karena kehilangan figur yang mengajarkan keteladanan dan kedisiplinan. Dan Indonesia tersendiri merupakan salah satu penganut budaya patriarki. Mayoritas dari masyarakat Indonesia, secara sadar ataupun tidak, sering menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya.
Budaya patriarki menuntut para ayah untuk lebih aktif di ruang publik dan meninggalkan pekerjaan domestik seperti pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak yang kemudian dibebankan kepada sang ibu. Hal tersebut membuat para ayah tidak merasa memiliki tanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan terhadap anak karena budaya yang telah mengakar di masyarakat. Budaya patriarki juga memberikan jurang pemisah atau pembatas antara ayah dan anak. Jurang ini membuat anak merasa canggung untuk sekedar berkomunikasi dengan sang ayah. Pola ini membuat sang anak kurang mendapatkan perhatian dari sang ayah. Akibatnya, di masa transisi, anak menuju dewasa, terutama di masa remaja, akan cenderung terjerumus ke dalam problematika kenakalan remaja dan krisis sosial. Kemudian, fatherless ini juga merupakan masalah global, tidak terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, gitu. Kemudian, penyebab lainnya adalah perceraian. Kalau melihat pada data statistik dari BPS, angka perceraian di Indonesia semakin tahun semakin meningkat dan tingkatan yang cukup signifikan yang menjadi kontributor terbesar dalam fatherless issue. Kemudian eh, fenomena fatherless juga memiliki dampak yang cukup parah pada anak-anak, baik secara psikologis, emosional, akademik, karakter, dan juga sosial, gitu. Islam sebagai agama yang bersifat universal tentu tidak melihat masalah ini tanpa menghadirkan solusi yang efektif. Dalam Al-Quran banyak sekali dialog dan interaksi yang mengisahkan antara ayah dan anaknya. Berbagai kisah para nabi dalam Al-Quran juga tidak jarang menceritakan bagaimana peran ayah yang ideal bagi anak-anaknya. Fenomena ini menarik perhatian dari peneliti untuk meneliti bagaimana peran ideal seorang figur ayah melalui tinjauan ayat Al-Quran sebagai upaya membangun keluarga yang berkarakter. Al-Quran sebagai pedoman ilahi bagi umat Islam tentunya memberikan panduan yang solutif terhadap permasalahan fatherless issue. Itu untuk latar belakang. Kemudian unsur masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana dampak negatif yang timbulkan dari fenomena fatherless terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua, bagaimana konsep dan peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak yang digambarkan oleh Al-Quran. Kemudian kerangka teori ada dua. Yang pertama, keluarga berkarakter. Keluarga berkarakter merupakan keluarga yang dapat membentuk dan mengembangkan budi pekerti, moral, dan akhlak dari anggotanya, baik dalam hubungannya dengan sama anggota keluarga maupun dengan masyarakat secara luas. Kemudian, keluarga berkarakter juga sejalan dengan prinsip Al-Quran, atau keluarga ideal yang didefinisikan oleh Al-Quran, seperti mengajarkan moral, akhlak, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua adalah fatherless, disebut juga sebagai father absence, father loss, father hunger, dan sebagainya. Fatherless dibagi dua, ada fatherless secara fisik, itu seperti kematian ayah atau perceraian dan sebagainya. Yang kedua adalah fatherless secara psikologis, di mana ayah hadir tapi tidak memberikan peran yang signifikan secara emosional dan psikologi pada anak-anaknya. Kemudian jalan pustaka dari isu fatherless ada 5, kemudian peran ayah dan Al-Quran ada 5 juga. Kemudian menurut penelitian, yang terakhir adalah outline, ada 5 bab. Bab pertama, bab kedua tentang kajian teoritis tentang keluarga berkarakter, pengertian keluarga, konsep keluarga dalam Islam, dan peran dan fungsi keluarga. Bab ketiga yaitu dalam diskursus isu fatherless, ada pengertian fatherless, definisi fatherless, faktor penyebab, dan juga dampak negatif kepada anak. Yang terakhir, bab empatnya adalah analisis peran dan figur ayah dalam Al-Quran, ada para nabi dan orang soleh, dan kemudian ayat-ayat terkait tugas seorang ayah. Untuk mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir kita dengarkan dari saudari kita. Ada mau Ila, ada. Silakan, Mbak Nada. Halo, Mbak. Mikrofonnya belum aktif, Sazan ada. Mungkin beliau lagi tawaf mungkin. Ini apa namanya? Udah screennya udah belum, Ustaz? Belum. Ustaz boleh dibantu nggak? Kalau HP bisa nggak sih? Filenya sudah dikirim atau belum? Sudah Ustaz.
Yang PDF ya Ustaz ya? Ah, Iya. silakan Ustaz Taufik bantu. Sebentar Ustaz. Ana download dulu. Udah terdownload. Ah, tap. Ana izin share screen. Terima kasih Ustadz Taufik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana proposal tesis saya berjudul Kisah Dzulqarnain, Studi Komparatif Interpretasi dalam Tafsir Al-Jailani dan Tafsir Ruhul Ma'ani terhadap Surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 99. Ke abstrak. Fakta bahwa Al-Quran juga menuangkan sejarah umat terdahulu sebagai kisah masih banyak merahasiakan misteri yang hingga kini menjadi perdebatan para ulama dan sejarawan, terlebih dalam menguak identitas tokoh yang bergelar Dzulqarnain. Butuh kajian literasi lebih dari satu kitab tafsir dan bukti sejarah untuk menguatkan argumentasi. Tafsir karya Al-Jailani dan tafsir karya Al-Alusi sebagai dua kitab tafsir klasik bercorak sufi yang tidak meninggalkan makna zahir suatu ayat, dirasa cukup menarik membedah keduanya untuk membahas kisah eksklusif dalam Al-Quran. Tujuan penelitian mengetahui interpretasi dalam kitab tafsir Al-Jailani dan tafsir Ruhul Ma'ani tentang kisah Dzulqarnain pada surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 90. Juga perbedaan dan kesamaan yang ada, menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian khusus Al-Quran dan tafsir Muqorin atau tafsir Muqoron berdasarkan metode analisis isi. Kedua mufasir menyingkap sosok Dzulqarnain sebagai raja berkebangsaan Romawi, Alexander putra Filipus, dengan penafsiran secara global serupa, namun penjelasan redaksi berbeda, di mana Abdul Qadir Jailani terus terang menyatakan persepsinya, sedangkan Al-Alusi mengupas dengan kritik objektif mengapa Alexander adalah Dzulqarnain. Perbedaan juga ditemukan dalam arti beberapa kata di sejumlah ayat antara 83 sampai 98 surah Al-Kahfi. Kemudian latar belakang. Salah satu tokoh fenomenal yang paling menarik dikisahkan pengembaraannya dalam Al-Quran adalah Dzulqarnain. Kebenaran sosok dan sepak terjang hidupnya masih dan akan terus diperdebatkan oleh para ulama maupun ahli sejarah karena kurangnya referensi dan literatur, bahkan menepati urutan pertama daftar sejarah kuno yang paling sering diperdebatkan. Mayoritas para ulama menyimpulkan sosok Dzulqarnain yang dimaksud sebagai kemungkinan tokoh berikut. Yang pertama, Alexander Agung. Yang kedua, As-Sa'ab Dzulqarnain, Raja Kekaisaran Himyar, Yaman. Yang ketiga, orang soleh pada masa Nabi Ibrahim yang tidak diketahui identitasnya. Yang keempat, pendapat lain yang didukung oleh sebagian peneliti kontemporer. Menurut mereka, yang dimaksud Dzulqarnain adalah Quraisy Agung, pendiri Kekaisaran Persia kuno Achaemenid. Selain itu, ada pula pendapat individual yang menyatakan bahwa Dzulqarnain ternyata bukan keempat orang di atas. Tafsir Al-Jailani, karya Abdul Qadir Al-Jailani, dan Tafsir Ruhul Ma'ani, karya Mahmud Al-Alusi, merupakan dua kitab tafsir klasik bercorak sufi Isyari. Hal ini menarik meskipun kedua mufasir hidup di negara yang sama, yakni Irak, akan tetapi jarak masa hidup keduanya berselang sekitar 8 abad lamanya, atau 800 tahun. Al-Jailani lahir pada tahun 1077 Masehi dan wafat pada 1166 Masehi, sedangkan Al-Alusi lahir pada tahun 1802 Masehi. Sehingga latar belakang kehidupan sosial kedua mufasir telah berbeda meskipun tumbuh di negara yang sama. Selama ini, sepengetahuan peneliti belum ada karya ilmiah yang membahas kisah Dzulqarnain dengan tafsir klasik bercorak sufi Isyari. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran yang penulis temukan dan menarik untuk dibahas. Dan motivasi penulis mengunggah topik yang mengupas terkait surat Al-Kahfi ayat 83-98, selain sebab keterangan di atas, juga sebab hubungan tokoh Ya'juj dan Ma'juj pada cerita petualangan Dzulqarnain, serta identitas, lokasi, ciri-ciri, serta perkiraan masa depan. Hal tersebut ditinjau dari tafsir Al-Jailani dan tafsir Ruhul Ma'ani.
Kemudian rumusan masalah, untuk memfokuskan pembicaraan maka dikemukakan beberapa pokok permasalahan sesuai informasi latar belakang di atas. Apa penafsiran Al-Jailani dan Al-Alusi terhadap surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 98? Kemudian apa perbedaan dan persamaan penafsiran Al-Jailani dan Al-Alusi? Kemudian bagaimana penafsiran kedua mufassir terhadap surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 98? Pembatasan masalah, penelitian ini berfokus pada konsep khusus Al-Quran dan tafsir Muqarron antara dua isi penafsiran tafsir Bujur Syari. Kedua, penelitian ini membatasi analisis pada kritik terhadap persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufassir tentang kisah Dzulqarnain. Kemudian manfaat penelitian, keuntungan teoritis dari riset ini diharapkan menambah hasanah keilmuan mengenai kisah Dzulqarnain dalam Al-Quran, khususnya bagi akademisi yang mendalami maupun mengerjakan penelitian ilmu Al-Quran dan penafsirnya. Dan diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat membuat kemajuan ilmiah di bidang interpretasi. Tinjauan pustaka, buku berjudul Dzulqarnain Sang Penakluk Timur dan Barat, tinjauan Al-Quran, hadis, dan sejarah karya Syekh Muhammad Khair Ramadan Yusuf yang telah diterjemahkan. Kemudian jurnal ilmiah gagasan Hamdani Anwar, dosen UIN Syarifiyatullah, yang berjudul Wawasan Al-Quran tentang Kisah Dzulqarnain antara Realitas dan Mitos. Dan outline yang telah saya cantumkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana Ustaz? Atau kita langsung saja Ustaz Zakaria menanggapi merespon dari persentase. Udah semua. Sudah Ustaz. Hari ini ada 7 dan sudah selesai semua insyaallah. Ya, saya lihat dulu ya. Silakan. Misbahul Khair belum? Ada Misbahul Khair? Misbahul Khair ini belum Ustaz. Tidak hadir. Mana? Dia mana? Tidak Nggak- hadir Ustaz. Dia hadir. Tidak hadir. Ada tadi ada, cuman nggak on cam. Enggak, ini sekarang nggak ada ya. Oh iya nggak ada. Tinggal dia yang belum ini, Misbahul Khair. Yang lain Zandi udah nggak lagi. Tinggal Jadi Misbahul Khair. iya. Cuma satu itu lagi tinggal. Iya, Udah kalau berarti- tidak ada lagi diskusikan saja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. ada 7. Ya. 7, silakan. Menarik Baik. untuk didiskusikan 7 orang, silakan. Silakan teman-teman. Ini hari ini kita diberondong sama 7 apa namanya proposal tesis. Mari kita diskusikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait 7 tema tadi atau kritik masukan silakan. Presentator boleh bertanya kepada presentator lainnya boleh ya, Ustaz Fajar. Jadi nggak usah sungkan-sungkan Ustaz Fajar nanya ke Ustaz Wildan. Baik. Saya dulu nih. Wah, baik Ustaz Faiz silakan. Beliau ini luar biasa senior kita. Silakan. Astagfirullah. Siap senior. Siap patu senior. Silakan, silakan. Oke. Ini proposal Ustaz Taufik gitu. Oh, yang pertama silakan. Ya, yang mau saya tanyakan itu kenapa antum membatasi Ustaz? Harus kata Robbana gitu kan? Kenapa antum enggak doa dalam perspektif Al-Quran, studi komparatif, pemikiran Quraish Shihab dan Buya Hamka? Kenapa harus Robbana Ustaz? Pertanyaan bagus. Silakan direspon langsung Ustaz Taufik. Mantap ini Ustaz Faiz, pertanyaannya bagus. Sekaligus Kenapa ini Ana masukan. angkat khusus hanya kata Robbana aja Ustaz? Karena unik, kata Robbana ini diulang di dalam Al-Quran sebanyak 40 kali. Lalu juga Ana tuh sempat ikut kajian Ustadz Umar Mita, itu ada kajian berbayarnya dan itu eksklusif Ustadz dibahas doa Robbana itu. Jadi Ana tertarik tuh ketika Ana lihat di Google dan belum ada yang mengangkat tema itu. Dan Ana lihat, download
tafsir dari Quraisy Shihab dan Buya Hamka. Nah, di situ ada penafsiran yang begitu unik Ustaz, dan berbeda antara Buya Hamka dan Quraisy Shihab. Dan sepertinya akan sangat menarik ketika diangkat. Terlebih, Quraisy Shihab dan Buya Hamka juga memiliki kefokusan tersendiri terhadap tema doa tersebut. Tadi sudah Anda sampaikan, kedua mufasir ini memiliki beberapa karya buku yang memang bertema doa. Seperti itu, Ustaz. Namun tadi belum ada yang mengangkat tentang spesifik di lafaz Rabbana itu, Ustaz. Ustadz, kan tadi saya buka Jamu Fahros. Itu kata Robbana itu dalam Al-Quran ada di ini setidaknya 111 ayat tadi saya hitung kan. Nah, terus ini, tapi menurut saya kalau bicara doa Ustadz, Robbi itu kan justru lebih banyak gitu doa Nabi gitu, Robbi. Robbi habali minas solihin, Robbi auzi'ani an ashkuro gitu kan. Bukankah itu justru menarik gitu? Itu kan nggak pakai Robbana gitu, Ustadz. Dan mungkin juga menambahkan Ustaz Faiz. Tadi kan Ustaz Taufik kan ngomongin 40 ya. Kalau Ustaz Faiz ngomong ada 116. Apakah berarti sisa dari Robbana yang ada di Mu'jamul Mufaharos itu terkait doa juga atau enggak? Karena kalau misalnya terkait bukan terkait yang dipilih oleh Ustaz Taufik adalah doa, makanya sesuai dengan yang dibilang Ustaz Faiz, asalnya sih doa. Ya maksudnya kenapa harus ini gitu? Maksudnya Robbi itu kan doa juga kebanyakan dalam Al-Quran kan, Robbi gitu kan. Kenapa nggak Robbi juga gitu? Padahal doa-doa Nabi kan kebanyakan Robbi gitu. Malah saya. Eh, Anda sih melihat saat ketika 40 doa Rabbana saja ini ketika dibahas, pembahasannya panjang Ustaz. Kalau semuanya misalkan secara umum, Anda lihat sih kalau secara umum mungkin ada bahkan juga ada misalkan doa di dalam Al-Quran. Nah itu sudah banyak yang meneliti itu Ustaz. Tapi untuk yang spesifik, menggali dari makna sisi Rabbana ini, Ana mencari dari berbagai platform itu belum menemukan Ustaz. Itu sih, karena kan untuk tesis ini atau penelitian ini kan harus dicari nih mana yang belum ada penelitian yang sejenis Ustaz. Nah itu kalau pandangan dari Ana. Terus gini Ustaz, kenapa nggak kajian semantik aja gitu Ustaz? Kenapa harus ini? Kenapa harus libatin doa dalam Al-Quran gitu? Kenapa nggak kajian semantik gitu? Kata Robbana dalam Al-Quran gitu. Kenapa harus ada doa gitu kan? Maksudnya kayak bercabang gitu jatuhnya. Padahal antum bahas doa tapi nggak ambil semua doa gitu kan? Antum ambilnya Robbana doang. Seharusnya antum kalau maunya ini Ustaz, apa di batasan masalah gitu baru dibatasi gitu kan, nggak perlu di judul. Tapi ya ini cuma saran Ustaz, mohon maaf, terserah sih antum. Tadinya Ana seperti Ustadz juga, tapi kalau tidak dibatasi di judul nanti terlalu melebar, Ustadz. Di abstraknya juga terlalu melebar, segala macamnya, terlebih juga di latar belakangnya terlalu melebar. Makanya eh, kata Robana saja menurut Ana itu sudah dalam Ustadz. Kalau ditambah dengan yang lain, dengan kata Robi, tentu jumlahnya sangat banyak Ustadz. Dan Bisa juga 300 lembar. dan juga Ana juga melihat keterbatasan Ana Ustadz. Gitu. Ana sepertinya kalau untuk mengkaji semua belum sanggup Ustadz. Mungkin bisa Ustadz Faiz itu mengambil judul itu. Baik, luar biasa itu jawaban dari Ustaz Taufiknya. Mudah-mudahan lancar Ustaz. Nanti kita tunggu hasilnya. Robbana. Setelah Amin. Robbana, hadroh biasanya gitu. Ya, selanjutnya silakan yang lain. Banyak nih tema kita ini. Ustadz Faiz harusnya nanya ke Ahok, malah nanya ke Ana. Saya mau bertanya ke pemakalan yang kedua tentang apa sih tadi? Wah, serem nih kayaknya nih. Ya bukan feudalisme. Wah itu saya kurang paham itu apa yang dimaksud Habib dan apa yang akan dikaji itu feudalisme itu. Baik, Yang lebih feodalisme itu adalah sebuah sistem yang bisa dibilang kayak hierarki gitu atau otoriter. Yang memang isu yang beredar sekarang ini kan di dunia pesantren. Santri itu terlalu memiliki kepatuhan yang mutlak kepada seorang kiai. Sehingga tidak bisa mengkritik, tidak bisa bertanya, patuh secara totalitas. Nah, ini kan diisukan bahwasanya model ini adalah model feodalisme. Sedangkan, nah yang mau saya lihat, apakah memang itu kalau dari segi pendekatan Al-Quran yang memang feodalisme atau tidak? Apakah kepatuhan tersebut memang dibenarkan, dikonfirmasi oleh Al-Quran? Boleh atau tidak?
Terus relasi tersebut yang memang menjadikan kiai itu adalah apa namanya, publik yang selalu diutamakan di dalam dunia pesantren itu apakah diperkenankan? Lalu apa saja adab-adab yang memang dibenarkan dalam Al-Quran di dalam masalah ini? Relasi. Saya lebih fokus ke dalam relasinya sih. Seperti itu saja, Bang. Luar biasa nih ya. Mudah-mudahan kagak ada feodalisme di kalau di kampus ada feodalisme nggak ada ya. Ada, Ustaz. Hampir semua pendidikan katanya ada Ada, feodalisme. Ustaz. Ada ya. Ada, Ustaz. Lagi disensor deh. Sarana izin tanya, Ustaz. Oh silakan. Tadi ada judul yang menarik dari Ustazah Mursyidah ya. Tentang ruqyah silakan. Ya, nah kan judulnya itu konsep pengobatan ruqyah dalam Al-Quran, studi tematik dan implementasinya di pesantren Al-Mar'atus Sholihah Boarding School. Nah, jadi beliau menyampaikan implementasi peruqyah. Nah, tadi Ana belum mendengar tuh praktek ruqyah di sana seperti apa. Apa memang masuk ke dalam KBM atau masuk ke dalam kurikulum atau bagaimana? Atau memang di sini selalu ada yang kesurupan atau bagaimana juga? Kayaknya Ustaz Taufik ini spesialis ruqyah juga nih. Iya. Enggak lah, Ustaz. Saya harus di ruqyah ini kalau gini biar Menarik ini, Ustaz. Soalnya spesifik di pesantren tersebut gitu. Iya, Ruqyah iya. saya Ustaz. Ya. Ini teman-teman kalau memang benar. Maaf ya. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Karena kodarullah lagi mati lampu dan hujan. Oh gitu. Dia agak tersendat sedikit suaranya. Coba diusahakan. Enggak, coba kamu dengarkan coba. Iya. Jadi saya ambil lihat judul tentang ini. Sekarang baru akhir yang belum tidak ada kejadian dalam kesurupan ya. Mungkin videonya dinonaktifkan dulu. Aktifkan aja saja. Suaranya putus-putus, Coba videonya. videonya diaktifkan dulu untuk memaksimalkan itu. Sudah jelas, suara saya terdengar jelas gak Ustaz? Iya, maksud saya videonya dinonaktifkan saja dulu biar supaya suaranya lebih bagus. Nah, Oh ya. Nah, jadi qadarullah selama 2 tahun terakhir ini, mahat kami itu di tempat saya ngajar, ada beberapa santri yang Allah uji dengan gangguan jin tadi. Allah uji dengan gangguan jin sehingga menuntut para ustazah di situ dan asatid untuk belajar ruqyah karena memang sudah sangat meresahkan dan mengganggu sekitar, sampai membuat mungkin masih takut dan lain-lain. Nah, praktiknya itu sendiri kami belajar dengan salah seorang ustadz. Beliau adalah Ustadz Fatan. Beliau adalah seorang praktisi ruqyah yang mana waktu itu sempat ruqyah tempat juga, kemudian ruqyah santriwat, kemudian kita ada ruqyah massal seperti itu ya, sehingga mendeteksi siapa saja yang sekiranya ada gangguan jinnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga dapat membedakan mana sebetulnya praktik ruqyah yang sesuai sunnah atau mana yang sebetulnya itu malah menambah baru atau menambah jin baru dalam tubuhnya karena praktik ruqyah tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian kemarin juga alhamdulillah santri kami ada yang di ruqyah sampai betul-betul jinnya itu masuk ke dalam Islam, kemudian bertaubat dan keluar. Setelah itu tidak ada yang mengganggu lagi dan alhamdulillah pesantren kami sudah tidak ada gangguan lagi seperti itu. Maka dari itu kami bahas dan banyak orang yang mikir kalau misalnya orang yang kena ruqyah itu berarti yang imannya kurang apa dan segala macam, tapi sebetulnya tidak juga gitu. Jadi ini yang insya Allah akan saya bahas dalam tesis saya begitu. Tadi Ustazah mohon maaf, judulnya apa ya? Saya nggak bisa kebuka. Itu mungkin harus diruqyah dulu. Iya, kayaknya saya perlu diruqyah, mata udah berat banget. Judulnya konsep pengobatan ruqyah dalam Al-Quran, Ustaz. Studi tematik Tapi dan bukannya implementasinya.
pengobatan ruqyah itu sumbernya hadis? Dalam Al-Quran kan Al-Quran dengan ayat Al-Quran, maksudnya meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran Oh, seperti itu, penggunaan Ustaz. ayat Al-Qur'annya gitu. Baik. Ya, penggunaan ayat Al-Quran akan dijelaskan sejarahnya, nah itu baru dicantumkan hadis-hadis yang berkaitan. Bagaimana Ustaz Taufik? Kalau mendatangkan? Ustaz Faiz tuh buat merukoyah itu. Ya, Kayaknya perlu jadi pasien pertama nih Ustadz Faiz nih untuk di ruqyah. Iya, biar cepat Ya, nikah. ada Biar cepat ya, nikah. Dark jokes tuh, Ustaz. Dark jokes tuh, Ustaz. Iya, iya. berarti Biar cepat datang nikah itu ketika harus mau mencari. diruqyah, Ustaz. Nah, bukan hanya atau biar rajin kuliah bisa juga harus diruqyah. Silakan yang lain. Oh, luar biasa ini. Ntar beri kesempatan pada Ustaz Hamdi. Ustaz Hamdi, Anak pengen diruqyah Ustadz ini. ya nanti anak kasih nomor teleponnya insya Allah. Kayaknya saya yang pertama kali baca tesisnya Ustazah Mursyidah nanti. Wah, luar biasa. Ustaz Fajar, tadi judul antum itu apa masalah sosial atau saya lupa tadi. Ini mungkin ada korin di sampingnya. Silakan teman-teman yang lain. Ustazah Iif, Nur Afifah. Itu judul Ustadz Fakhri juga apa namanya keren tuh masalah fatherless. Mungkin Nah, ada ya, yang bertanya juga tuh. ya silakan. Sebenarnya apa yang mau diteliti Ustadz Fakhri itu tentang Biasanya ilmu ini? kalau ada anak Jaksel nih nanya biasanya masalah itu. Nah, ada masalah apa Ustadz Fakhri di itu tesis antum itu yang mau dikaji, yang mau diteliti? Yang diteliti adalah peran ayah dalam Al-Quran secara komprehensif sebagai solusi atas fenomena adolescence sebenarnya. Oh gitu. Nah, Ustaz, izin Ustaz. Tapi kalau peran ayah kan sudah banyak Ustadz Fakhri. Iya. Maaf, saya nggak dengar ada Ustadz Taufik tadi, maaf. Tetap. Aduh. Silakan Ustaz Taufik untuk merespon, silakan. Sekarang tuh pembahasannya berkembang Ustaz. Tidak hanya father tapi juga daddy itu. Kenapa? Karena tingkatan daddy itu lebih tinggi daripada father. Oh Kalau gitu. father itu hanya sekedar Ustaz Jamal lah yang lebih paham. Ya, Baru tahu kan aneh. Berarti yang hanya paling sekedar tinggi ada lagi memberikan. abati gitu, abati. Baru-baru tahu ada perbedaan father dan daddy. Ya itu, anak kemarin beberapa bulan yang lalu psikolog menyampaikan seperti itu. Oh, gitu. Itu. Nah, nanti apakah antum mau membahas itu juga Ustaz? Karena fatherless itu berarti kehilangan sosok ayah yang memberikan nafkah secara fisik Ustaz. Baik itu makan, nah terus sandang, pangan. Kalau daddy itu kasih sayang. Bisa jadi dia fatherless, belum tentu eh, dia fatherless tapi belum tentu juga daddyless gitu. Oh, Ini gitu. istilahnya dari mana Ustadz? Gimana Istilahnya gimana dari mana? gimana? Sama itu. Istilah daddyless itu dari Ya, mana? anak kemarin tuh beberapa bulan yang lalu ikut parenting. Anak juga lucu tuh pembahasan itu. Karena Ya. bisa jadi ada orang yang dia tidak mendapatkan nafkah atau misalkan fisik lah, entah itu makanan, tapi dia mendapatkan kasih sayang. Apakah itu disebut juga fatherless? Kan tidak seperti itu. Jadi pembahasannya berkembang saat sekarang gitu. Kayaknya sebenarnya cuma istilah doang gitu ya. Ya. Nah, wallahu alam deh. Cuman anak dengarnya aja ketawa sih waktu itu. Oh, gitu. Safarinya malah gimana Ustaz? Safari. Safarinya aja bingung nanti. Iya. Kalau jurnal yang saya baca sih semuanya adolescence itu dibagi dua nantinya. Adolescence secara psikis, adolescence secara fisik gitu. Jadi adolescence itu nggak ada. Adolescence jadi bagian dari adolescence secara psikis gitu. Tapi permasalahannya di mana Ustaz kalau gitu? Kan maksudnya
kalau saya ikutin itu apa namanya ujian-ujian yang diselenggarakan oleh Pak Muhid itu, masalah yang diangkat tesis itu masalah akademisi, bukan masalah yang ada di sosial gitu. Beliau sering, sering bilang begini kalau nggak salah. Kalau begitu mah cukup diceramain aja cukup selesai. Gitu. Jadi, tapi ya nggak apa-apa saya rasa gitu. Maksudnya permasalahan yang diangkat tesis itu adalah permasalahan yang ada akademisnya, bukan permasalahan yang di kemasyarakatan. Jadi ada masalah sentralnya dalam hal tinjauan akademis, begitu. Sebetulnya sih yang sering saya ikuti. Ya tapi ya nggak apa-apa namanya juga proposal ya kan, seperti itu. Ya, Bukan namanya juga proposal. Coba dulu gitu, Sat, ya. iya kan namanya proposal. Coba dibantai dulu. Iya proposal gitu. Ya mudah Masalahnya berapa hari mau nikah itu Ustaz? ya. Jadi kalau saya ikuti itu beliau sering mengatakan tema yang akan diangkat itu Bu adalah tema yang nilainya ada nilai akademisinya, akademis, bukan sekedar nilai masalah sosial gitu kan. Begitu. Makanya pertanyaan yang sering disampaikan itu apa masa ada apa gitu, masalah apa gitu. Gitu ya, saya begitu. Tapi namanya proposal ya kita ujukan aja ya. Ya mudah-mudahan nggak ada fatherless di sini. Atau lagi nggak ada motherless. Iya baik ya. Ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman. Kalau tidak ada bisa kita beri kesempatan ya. Karena waktu sudah pukul 15:04 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan Ustadz Dr. Zakaria untuk memberikan kuliahnya pada kami. Oke, dari saya kan sudah saya share itu. Apa Oh gitu. namanya? Revisinya kan, tinggal revisi. Kemudian tadi siapa yang saya suruh? Screenshot tadi siapa? Tadi saya suruh. Tadi saya itu Siapa tadi? Saya Ustaz. Sawildan Nah, ya. Anda tanggal tanggal 14 dia kirim ya? Iya, Bukan kemarin tanggal 7. soalnya anak minta kelonggaran ke antum soalnya aku lagi kebetulan lagi di luar saat itu nggak bawa apa perangkat untuk bikin proposalnya Ustaz. Anda ada permisi? Iya, sudah ngechat antum sebelumnya. Oh, sudah. Ya, soal tanggal 14 maka saya cek nggak ada. Oke, saya rasa itu cukup ya. Saya nyatakan selesailah ujian mata kuliah kita untuk semester ini. Proposal itu silakan diajukan ya, kepada ya terserah kalian mana yang mau pembimbingnya. Nanti baru setelah dibimbing dari yang dituju nanti pembimbingnya boleh diajukan ke Pak Muid untuk ujian kompri. Ya, saya rasa itu saja. Nah, itu yang dari revisi dari saya itu sebagai saran saya saja. Ya kalau mau diikuti silakan, kalau nggak mau diikut juga silakan juga. Karena kan kalian yang punya penelitian. Jadi saya sudah kasih saran itu yang sudah saya share. Kalau misalnya saya kebetulan yang bimbing ya seperti itu gitu. Ya, kalau misalnya yang lain ya nggak tahu saya. Kalau saya modelnya seperti itu ya. Nah, saya rasa cukup itu saja. Dari semua ini cuma masalahnya cuma satu saja kan. Lagi-lagi perdebatan itu aja. Perdebatan sering belum dimunculkan sama teman-teman ini. Karena tidak ada yang namanya penelitian itu yang apa? Tidak ada perdebatannya. Penelitian itu dikatakan tidak normatif kalau ada perdebatan akademik di situ. Dimunculkan tokoh-tokohnya, untuk mengatur tokoh-tokoh itu pasti kajian terdahulu yang relevan, yang punya hubungannya dengan penelitian kita. Jadi diangkat tulisan mereka ini, diangkat kembali, kemudian disajikan dalam tulisan kita. Ini nanti di bab 2 tadi itu. Jadi cuma itu saja, dari semua 7 itu paling banyak itu. Kemudian yang kedua, paling pertanyaan. Nah, pertanyaannya gunakanlah bagaimana, jangan lagi apa. Apa tingkatnya kayak skripsi. Lagi-lagi saya katakan dua saja pertanyaannya, nggak usah sampai 4, 5. Dua cukup. Dua cukup. Ya kalau mau tiga, ya kalau menurut saya ya, kalau tiga, ya karena satu pertanyaan itu satu bab gitu. Ya misalnya pertanyaan pertama, ya kalau bisa untuk menjawab di bab 3. Pertanyaan kedua untuk menjawab di bab 4. Nah, kalau misalnya 3 pertanyaan boleh boleh ya. Bisa kalau bisa menjawab untuk di bab 5 berarti dia sampai 6 bab gitu kan. Dan saran saya kalau tes sudahlah cukuplah sampai 5 bab saja. Atau apa sampai 6 bab kan.
5 bab itu aja kita sudah pusing kan gitu. 150 halaman itu. Ngapain sampai 6 bab? Cukup 5 bab saja, 2 pertanyaan. Masing satu pertanyaan, satu bab. Saya rasa itu saja ya. Gunakan bagaimana, bukan apa. Bagaimana. Saya rasa cukup. Silakan di closing statement. Ustaz, Eh, berarti udah untuk judul-judul yang 7 ini udah aman, Ustaz. ya, silakan. Nanti kan tinggal kalian pilih mana yang mau bimbingan sama pembimbing akademiknya. Setelah itu nanti kalau sudah oke katanya, baru ajukan ke Pak Muid gitu. Kalau sudah di ACC ke Pak Muid, nah Pak Muid itu ciri khasnya yang seperti bilang Pak Jamaluddin, yang ada ciri khas akademisnya. Ya, kalau sudah disetujui sama beliau, sudah bisa untuk diajukan ke ujian kompri, ya, ujian kompri. Nah, setelah itu baru menulis bab 2, bab 3 dan selanjutnya. Rasa itu. Jadi ikuti saja kiat-kiat cepat selesai studi gitu. Kalau bisa ini diajukan ke Pak Muid, di ACC judulnya, kemudian ujian kompre, nah kemudian langsung lanjut bab bab selanjutnya. Udah 3 tahun maksimal selesai lah. Ini kan sudah semester berapa nih? 3 ya? 3 apa 2? Semester 2, Tiga. Ustaz. Semester 2. Ah, 2. Kan lebih kurang kan 1 tahun setengah lagi lah selesai kan. Hmm. Jadi Ah, 3 baik. tahun. Terbaik Saya masih rasa itu semester ya. Adapun ujian UAS Rabu depan, ya Rabu bagaimana? depan, Rabu depan. Penilaian ada 4 ya. Pertama kehadiran, lagi-lagi kehadiran. Yang di atas 5, di atas 4 kita kan cuma ACP 4 saja. Nah, di atas 4 nanti ada konsekuensi tersendiri ya agar nilainya keluar. Mungkin ada tugas tambahan atau bagaimana. Nanti disepakatin saja yang di atas 4. Kemudian UTS, UTS sudah tampil semuanya, sudah ternilai ya. Yang UTS kecuali yang nggak tampil. Karena nggak tampil itu berarti nggak UTS ya, karena nggak ngirim UTS kan. Misbal Khoir nggak ada kan, berarti nggak ngirim UTS. Kemudian UAS 3, yang terakhir baru tugas. Udah 4 itu saja. Kehadiran, UTS, UAS, tugas. Selesai. Saya rasa itu cukup. Silakan di closing statement untuk kelas. Untuk UASnya bagaimana, Ustaz? UASnya nanti saya kasih soal. Oh, Rabu depan. Baik. Jelas ya, teman-teman. Oke, cukup kan? Baik, gini teman-teman, saya sebagai closing statement, ah, setelah proposal itu sudah kita bahas itu di kelas kita, selanjutnya adalah ajukan outline kepada Pak Muid. Outline-nya saja. Outline itu merangkap judul dan outline-nya. Ustaz, Nanti via WhatsApp atau offline Ustaz? ya via chat saja, ya chat Ah, WhatsApp. Nanti ketika beliau mengadakan ACC dengan outline kita, ada step berikutnya yang harus diikuti. Jadi setelah ini teman-teman kan sudah presentasi di sini. Coba diusulkan saja outline-nya, Japri itu. Nanti jika beliau ACC ada step berikutnya. Tapi kalau beliau tidak ACC dengan outline kita, maka kita ajukan kembali outline-nya. Begitu pengalaman saya. dengan judul yang sama atau judul berbeda Ustaz? Tentunya dengan judul yang berbeda. Karena kan outline itu pasti ada judulnya di atasnya. Judul dan outline itu kan. Bukan isinya ya, bukan bab 1, bukan. Tapi outline-nya saja. Abstrak nggak perlu berarti Ustaz. Uh, Abstrak nggak perlu. Outline-nya Oh, saja, outline. Ya, nanti ada contohnya, detailnya, ada contohnya. Ya, ada boleh Ustaz contoh. dikirim ke grup Ustaz. Nanti saya kirim outline saya atau outline yang jadi acuan. Saya rasa itu biar supaya teman-teman tidak bingung. Oke? Ya, Ustaz Dan Jamal. kita bisa menyelesaikan tesis kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan Allah mudahkan kita segera lulus dari. Ustaz Jamal, boleh Eh, sebentar. Gimana, gimana Pak? Silakan Pak Deden. Ujian kompreh itu dijawab juga ya? Oh iya, kalau sudah di ACC ya. Oh, itu Makanya nunggu ACC dulu. syaratnya, saya bilang tadi, ajukan, pertama langkahnya ajukan outline itu. Mm-mm. Ketika Pak Muid meng-ACC outline kita, maka di screenshot itu dikirim ke TU. Dikirim ke TU, nanti TU kirim balik ke kita dalam bentuk soal dan menjadwalkan kita untuk ujian kompre lisan. Oke. Jadi ujiannya ada 2 ya. Ujian tulis yang dikirim oleh TU. Kemudian setelah itu TU akan menjadwalkan kita ujian lisan kompre namanya. Bisa kolektif teman-teman, misalnya teman 2E ini kalau misalnya sudah mengirim semua dan di ACC bisa. Saya pernah
bilang ke Pak Muid itu boleh antum daftarkan diri ujian kompreh lisan secara kolektif di kelas. Tapi syaratnya teman-teman harus di ACC dulu ya. Outline-nya di Oke, ACC dulu gitu. siap. Gimana? Bisa dipahami? Terima kasih. Ya. Jadi langkah sekarang segera ajukan itu lewat Japri saja. Artinya memang nggak perlu tatap muka datang ya. Tidak perlu. Kasihan yang di Mesir atau yang di Arab kalau gitu. Sajama sepertinya butuh via Zoom kayak gini nih, kita satu kelas ngumpul diskusi karena tidak sama antara informasi yang kita dapatkan. Ah, ya boleh nanti kita jadwalkan nanti pakai Zoom saya ya kalau teman-teman bersedia. Misalnya ada waktu. Boleh, Siap boleh. ya. Siap. Cuma sekedar share aja. Jadi teman kita ini sudah ada yang memasuki proposal sudah. Jadi menulis bab 1 sudah ada teman kita ini. Hmm. Ada salah satu dari teman kita. Baik. Nanti akan dijelaskan lanjut oleh beliau. Kalau kita pakai Zoom meeting kita sendiri ya, insya Allah. Gimana teman-teman? Sepakat? Oke, oke. Makan Oke. banget Ustaz, syukran Ustaz. Baik, saya rasa itu terima kasih Ustadz Dr. Zakaria yang sudah memberikan kuliah kepada kami selama 1 semester dan terima kasih banyak atas ilmunya. Dengan ilmunya kami bisa tercerahkan untuk membuat tesis dan doakan kami minta keikhlasan dan keriduannya. Semoga apa yang kami terima itu bermanfaat untuk diri kami dan juga masyarakat pada umumnya. Amin, Dari amin. saya sebagai ketua kelas, demikian. Mari kita sempurnakan perkuliahan kita dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ya, supaya ketua kelas nggak kasihan juga ya. Cuma dikumpulkan ketua kelas nih, nanti dia kerepotan. Jadi Baik, semua ini kumpulkan ketua kelas, karena tugas ketua kelasnya habis ini berat dia. Dia akan menjadikan buku kirim ke saya. Itu tugas akhir. Ya, seperti kontrak awal ya, ketua kelas. siap. Kirimkan ke ketua kelas, kemudian nanti jadikan buku setelah UAS ketua kelas ya. Berarti tanggal berapa itu? Setelah UAS itu setelah UAS itu Rabu, tanggal Rabu 9 depan, Sat. Rabu Tanggal depan. 9 Sat. Ya, Tanggal tanggal 9. 9 ya. Waktunya seminggu ketua kelas. Sudah dicetak Ya, jadi buku baru ke saya karena akan makalah yang minggu menilai. lalu ya Sat. Ya, tanggal Yang di 9 paling semester awal terakhir itu ya. ya. Makalah yang Tanggal 9. makalah yang lalu Sat ya. Bukan Ya, jadi proposisi. makalah yang lalu kemudian proposal teman-teman ini dijadikan lampiran di paling belakang. Kemudian covernya, ya ini kita zoom kita ini aja covernya di screenshot saja. Foto kita ini dibuat periode kapan ya? Periode 2024 iya kan 2024 2025 ya. Nah, Ya. jangan lupa buat periode 2024 2025 kelas 2E. Gitu ya ketua kelas ya, tanggal 9 terakhir itu. Baik Paling Ustaz. terakhir tuh, tanggal 2 selesai terima. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Syukran Ustaz.